adalah salah satu destinasi wisata alam di kota Kediri yang memiliki banyak mitos. Berbeda dengan wisata alam yang lain yang mulai gersang di musim kemarau, Sumber Jiput seperti tak ada matinya. Bahkan debit airnya tidak pernah surut meski diterpa kemarau panjang. Banyaknya pedagang makanan yang ada di sana membuat tempat ini makin hidup. Selain warung, terdapat pula pedagang makanan gerobak seperti pentol dan siomay. Pedagang ini berada di area parkir yang terletak lebih tinggi dibanding lokasi sumber air. Karena itu disediakan anak tangga dengan pegangan besi sebagai panduan menuju sumber. Sumber Jiput mempunyai 3 mata air yang berbeda. Sumber yang paling besar berada di sisi paling barat. Sumber paling besar ini sekilas menyerupai bendungan. Warga banyak memanfaatkannya untuk kolam pemancingan. Sumber yang ketiga menyerupai aliran sungai dan masih banyak ditumbuhi semak belukar. Di tempat ini terasa sejuk sekali. Juga terlihat ikan berseliweran ke sana kemari. Di sini terasa nyaman, guys. Suasana yang sejuk dan pohon-pohon tinggi yang sudah berusia ratusan tahun masih kokoh tegak berdiri. Tidak hanya keindahan alam yang eksotis, Sumber Jiput menyimpan legenda yang kuat. Salah satunya adalah legenda Sungging Prabangkara. Alkisah, ada seorang seniman bernama Sungging Prabangkara yang hidup di zaman dahulu. Dia adalah seorang ahli lukis yang cukup dikenal seantero kerajaan Kediri. Suatu saat, Sungging Prabangkara diminta melukis permaisuri Raja Kadiri dengan sangat detail. Bukannya senang, sang raja justru marah melihat hasil lukisan itu. Sungging Prabangkara dianggap kelewatan dengan melukis tai lalat yang permaisuri lantaran berada di area yang cukup pribadi. Dia dianggap kurang ajar karena menggambarkan terlalu detail. Karena tidak suka, sang raja pun kemudian membuat sayembara menggambar di atas awan. Sungging Prabangkara pun menyanggupinya dan mengajak serta 2 saudaranya yakni Sungging Ngadiluwe dan Sungging Tilasan. Mereka berencana menggunakan layang-layang untuk bisa sampai di ketinggian. Sungging Ngadiluwe bertugas manjer menerbangkan layangan di area Ngadiluwe, sedangkan Sungging Tilasan yang juga seorang pertapa bertugas mendatangkan angin dengan bersemedi di Sumber Jiput. Sungging Prabangkara kemudian naik ke atas layangan untuk melukis. Ketika posisi Sungging Prabangkara di atas layangan,
Tiba-tiba sang raja memotong tali layang-layang. Akibatnya Sungging Prabangkara terbawa hembusan angin yang sangat kencang. Hasil ritual Sungging Tilasan. Inilah mengapa tempat bertapanya disebut sebagai Sumber Jiput, yang artinya sumber angin. Legenda itu tak berhenti di sana. Konon hingga era kolonial Belanda, area sumber masih terus menghembuskan angin kencang. Banyak manusia hingga hewan-hewan ternak yang hilang ketika berada di sekitar sumber. Hingga kini masyarakat sekitar masih mempercayai keberadaan Sungging Tilasan di sana. Mereka juga kerap melihat penampakan ular sepanjang 2,5 meter sebesar guling, tanpa kepala dan tanpa ekor. Tapi guys, itu hanya kepercayaan masyarakat saja. Tetap aman kok, tidak pernah ada hal yang aneh. Oke guys, jangan lupa kunjungi tempat ngopi yang amat adem dan nyaman. Tetap di Sumber Jiput. Begitulah kisah Sumber Jiput yang terletak di Kecamatan Pesantren, tepatnya Desa Cumuyoko saat ini. Sampai jumpa guys.